Kemudian setelah huruf alif lam itu bertemu dengan biru. Nah, rumus 3 warna biru. Kenapa kok ta dibaca panjang? Nah, pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsunglah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-70. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Sekarang mari bersama-sama kita uraikan, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Namun dia berubah menjadi mad jaiz munfasil karena ada sesuatu yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ya dibaca panjang? Nah, tanda panjangnya ya itu apa? Nah, itu yang terpenting. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi, mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi, huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa-apa saja seperti itu. Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya harokat kasroh, sebelumnya tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun, sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif, sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu kita dengan huruf alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, seperti itu. Di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang,
pada mad tabi'i nanti huruf madnya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya dari segi tulisan huruf madnya itu ada, kelihatan, dapat kita lihat seperti itu. Kemudian nantinya di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i bisa juga huruf-huruf madnya itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, namun untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Supaya tidak salah dalam perkiraan, dikasihlah tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi secara mudahnya bahwasanya rumus yang warna biru itu, tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah jelmaan daripada rumus-rumus yang warna hitam kayak gitu, sesuai dengan kotaknya masing-masing kalau pada mad tabi'i. Nah, nanti kalau misalnya nih yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang memakai rumusnya itu nanti huruf hamzah, maka dia nanti menjadi mad badal kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru diperhatikan ya. Jadi kenapa kok ya dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah, tanda baca fathah atau baris fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya ya dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i ya, sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus 3 warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut untuk memahami itu. Nah, ya dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzah. Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, huruf alifnya itu memiliki harokat, ada barisnya huruf alifnya itu, nah maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Nah, jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah tapi dia di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membacanya dengan panjang 2 harokat. Nah, kita panjangkan. Ya ahlal kita. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian setelah huruf alif lam itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, huruf kaf itu termasuk kan ya Bapak Ibu, salah satu daripada 14 huruf qamariyah yang ada pada media gambar itu. Nah, termasuk kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Sedangkan huruf kaf ini huruf qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, jadinya ya alif lam qamariyah kayak gitu. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca izhar, dibaca jelas. Izhar qamari. Maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya itu terbaca dia dengan jelas, dibaca jelas, terbaca huruf lamnya kayak gitu. Ya ahlal lal, nah, terbaca kan? Nah, kayak gitu. Kemudian ta dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Kenapa kok ta dibaca panjang? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Karena di atas huruf ta ini ada tanda panjangnya. Apa tanda panjangnya ta ini? Di atas huruf ta ini ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingganya huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya ta dibaca panjang kayak gitu. Ta dibaca panjang. Nah, kemudian tadi kan kami katakan enggak tuh, kalau rumus yang warna biru itu pada dasarnya adalah jelmaan daripada rumus yang warna hitam sesuai dengan kotaknya masing-masing. Jadi rumus 3 yang warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, kami jelaskan terlebih dahulu cara memahami rumus 3 yang warna hitam itu. Di rumus 3 warna hitam di situ kan ada alif.
sebelum alif di situ ada harokat fathah tuh ya, ada baris fathah, tanda baca fathah. Di bawahnya itu ada titik-titik. Di bawah tanda baca fathah tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Jadi dapat kita simpulkan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, seperti itu. Begitu cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau pada mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu untuk menunjukkan tanda panjang ditulis dengan tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Maka berarti di sini dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam, dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif. Nah, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Jadi huruf yang memiliki tanda baca fathah adalah huruf ta, karena huruf ta yang dibaca panjang kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung, perhatikan media gambar yang kami tampilkan, yang kami kasih tanda panah. Di situ kan ada huruf Arab yang disambung, kemudian ada huruf Arab yang terpisah-pisah tuh. Nah, coba perhatikan di bagian tanda panah yang kami kasih tanda panah itu ya. Nah, itu kan di situ dapat kita lihat tuh, bahwasanya di situ ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf ta, karena huruf ta yang dibaca panjang seperti itu. Jadi mana tahu nanti Bapak Ibu berminat untuk memiliki Al-Quran seperti media gambar yang kami tampilkan itu ya, untuk pembelian produknya bisa langsung beli melalui video ini, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Itu sangat bagus sekali dimiliki di rumah bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Kalau misalkan nih, masih bingung juga nih gitu kan, ya sudah paham yang mudah-mudah dulu kayak gitu. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, nah kayak gitu. Paham yang mudah-mudah dulu supaya kita, kalau kita merasa sulit dalam belajar, nanti kita akan berhenti belajar. Tapi kalau kita misalkan merasa mudah dalam belajar, maka kita akan terus penasaran dan terus belajar kayak gitu. Maka paham yang mudah-mudah dulu. Ini tanda panjangnya ini ya, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Kita bili matak furu seperti itu. Huruf kaf dia sukun. Ini huruf kaf tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau biasanya juga disebut dengan huruf mati, itu maksudnya sama saja, tandanya tuh seperti ini. Nah, kita baca tak seperti itu. Kenapa kok gitu kan? Karena huruf kaf ini diantara sifat huruf kaf itu dia memiliki sifat hamas. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya ada nafas yang mengalir. Tak seperti itu. Tak, kalau huruf kafnya itu dia dalam keadaan sukun, nah itu dia kelihatan jelas gitu sifat hamasnya. Tak. Tapi jangan dibaca tako gitu, jangan ya. Kalau kayak gitu nanti jadinya ke huruf qalqalah. Huruf kaf ini bukan memantul, hanya mengalir saja nafasnya gitu. Tak furu sama lah dengan huruf fa ini. Ketika kita mengucapkan huruf fa, itu harus ada nafas yang mengalir. Fa, fi, fu. Jangan dibaca pa, pi, pu. Jangan fa, fi, fu gitu. Karena huruf fa juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kemudian di sini ada huruf ra memiliki harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah ya, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Nah, jadi kita ketika mengucapkannya itu dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya, tebalkan huruf ra-nya. Takfuru, ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ru seperti itu? Perhatikan media gambar di samping. Di situ rumus 2 warna hitam, perhatikan. Nah, rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu ya, bertemu waw sukun. Nah, kami jelaskan dulu rumusnya, rumus 2 warna hitam. Bertemu waw sukun, sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah kan di rumus 2 warna hitam. Di bawah harokat dhammah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah, sebab dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita pahami rumus 2 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang.
Seperti itu cara memahami rumus dua warna hitam. Contoh nih dalam bacaan seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah. Ada tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya ini dibaca panjang. Untuk di sini huruf yang memiliki harokat dhammah kan adalah huruf ro, maka huruf ro yang dibaca panjang kayak gitu. Karena ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada ini ada harokat dhammah. Ru dibaca panjang dengan dua harokat mad tabi'i sesuai dengan rumus dua warna hitam. Takfuruna bi a dibaca panjang. A dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi ke rumus 3 yang warna biru. Nah, tadi di awal masih ingat yang kami katakan itu. Kalau rumus-rumus yang ada pada media gambar itu, kalau rumus-rumus mad tabi'i itu nanti yang memakai rumus tersebut adalah huruf hamzah, maka di situ terjadi mad badal. Nah, jadi sebutannya dia mad badal nanti, bukan mad tabi'i seperti itu. Nah, tadi di awal juga sudah kami katakan nih, kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ini huruf alif ada tanda bacanya, maka berarti ini bukan huruf alif nih tapi huruf hamzah begitu. Tanda panjangnya apa? Karena di atas huruf hamzah ini ada tanda panjang ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Seperti rumus 3 yang warna biru. Berarti rumus 3 warna biru dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Nah, berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf hamzah. Nah, maka terjadilah mad badal kayak gitu. Jadi kalau ada huruf mad sebelum huruf mad adalah huruf hamzah. Jadi ada huruf mad sebelumnya hamzah. Nah, maka terjadilah mad badal. Atau mad badal juga dapat kita pahami karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad seperti itu. Nah, atau supaya lebih simpel lagi untuk kita pahami, kalau ada huruf hamzah memiliki tanda panjang nih. Huruf hamzah dibaca panjang memiliki tanda panjang nih seperti ini nih. Nah, ini mad badal gitu. Panjangnya mad badal itu dibaca dengan panjang 2 harokat. Kalau misalkan masih bingung juga, secara lebih lengkapnya sudah kami buatkan playlist videonya yang khusus membahas tentang pembahasan mad badal. Nah, silakan masuk di bagian playlist video, cari pembahasan tentang mad badal kayak gitu. Nah, yang terpenting kita tahu dulu, pahami dulu yang mudah-mudah gitu. Oh, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, dia dibaca panjang. Oh, kalau tanda panjangnya ini terjadinya itu pada huruf hamzah, oh itu mad badal gitu. Panjang 2 harokat. Ya dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya ya apa? Ini kan di atas huruf ya ada tanda ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga huruf ya ini dibaca panjang. Berarti di sini dapat kita kira-kirakan seperti penjelasan di atas ini tadi, bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathah, ya huruf ya ini kan huruf ya yang dibaca panjang kayak gitu. Dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam kayak gitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bi ayatillah. Ini kita baca tillah, jangan dibaca tillah gitu, jangan, salah ya, salah. Kita baca tillah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an bertemu lafaz Allah. Setiap bertemu lafaz Allah, ini ada lafaz Allah di sini. Kemudian jika sebelum lafaz Allah, kalau sebelum itu maka berarti yang berposisi sebelah sini. Lafaz Allah sebelah kanan daripada lafaz Allah. Nah, sebelah sininya nih. Jadi kalau ada lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat kasroh, baris miring di bawah nih, harokat kasroh atau baris kasroh atau tanda baca kasroh. Nah, itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sini ada ini, ada harokat kasroh ini ya, ada tanda baca kasroh ini. Lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca kasrah, maka lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, huruf lam jalalah itu yang mana ini? Yang di tengah nih, lamnya lafaz Allahnya. Maka kita baca tillah, jangan dibaca tillah. Nah, jadi kalau sudah tahu nanti jangan sampai salah ya. Pokoknya kalau ada lafaz Allah sebelah sininya ada baris kasrah, maka dia dibaca tipis, dibaca tillah gitu, jangan dibaca tillah. Nah,
Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Berarti kan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Huruf lam, nah, termasuk kan? Maka ini alif lam bertemu dia dengan huruf lam nih. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham syamsi. Nah, jadi cara membacanya itu dari ti langsung masuk ke lafaz Allah ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Tilah kayak gitu. Jadi kan di sini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Jadi karena dia nggak ada tanda bacanya, ya ini dilewati langsung masuk ke huruf setelahnya. Ini ini huruf yang ada tanda bacanya ini kayak gitu. Bi ayatillah gitu. Kalau nggak ada tanda bacanya ya nggak dibaca, langsung masuk ke huruf yang ada tanda bacanya kayak gitu. Jadi jangan bingung ya. Biasanya itu yang bagi yang belum lancar, yang bisa merasa bingung. Ini gimana cara bacanya? Nggak ada tanda bacanya, ini gimana kayak gitu. Jadi jangan bingung. Bi ayatillahi wa antum. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu lafaz Allah kenapa kok dibaca panjang. Nah, karena di atas lafaz Allah ada tanda ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini lafaz Allah kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, bi ayatillahi wa antum. Ini mad tabi'i ya, panjang 2 harokat. Nun sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita baca Al-Qur'an nih, nah di situ kan ada bacaannya tuh nun sukun, kemudian di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada 3 bentuk tanda baca. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Yang nomor 2 nanti ada baris 2 letaknya dia di bawah huruf kasrotain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an setiap, ingat ya kalimat itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya hamzah wasal, nanti itu ada pembahasan tersendiri dia kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih kalau ada nun sukun atau ada tanwin, wah terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, ini kita baca Al-Qur'an nih, bertemu nun sukun, di sini ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Nun sukun atau nun mati. Oh, karena di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf ta. Nah, huruf ta inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Jadi supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka harus kita hafal huruf-hurufnya itu. Jadi huruf-huruf yang 15 itu harus betul-betul di luar kepala kita, harus betul-betul hafal kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nanti huruf-huruf ikhfa yang 15 itu kita sudah hafal. Nah, jadi nanti kalau kita baca Al-Qur'an, kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu. Nah, kita dapat tahu, oh ini hukumnya adalah ikhfa hakiki kayak gitu. Sedangkan huruf ta dia masuknya itu kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa dikatakan aqrab? Karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dan huruf ta ini dia dekat. Maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Nah, yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu kita baca samar. Nah, dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa hakikinya. Setelah dibaca samar kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan kayak gitu. Jadi ini non sukunnya dibaca samar wa'an, jangan dibaca wa'an jelas gitu, jangan. Kalau wa'an nanti jadinya ke izhar ya jelas, tapi disamarkan bunyi non sukunnya. Kemudian didengungkan sehingganya di bagian wa'an itu kita tahan sejenak, kita panjangkan sebentar. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa'antum tash begitu ya. Tunya pendek ya, alnya yang kita dengungkan tuh gitu. Wa antum tash seperti itu.
Kemudian di sini ada mim sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita baca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf mim sukun atau setiap bertemu dengan huruf mim mati, maka di situ terjadi hukum tajwid juga. Di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati, di situ pun terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya, seperti itu. Nah, kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas, hanya ada 3 bentuk hukum saja kayak gitu. Yang nomor 1, yang di kotak nomor 1, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi, dibaca dengan dengungan, disertai dengan dengungan. Kemudian yang nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, kemudian yang nomor 3, di situ ada bacaannya izhar syafawi. Silakan itu dibaca keterangannya. Izhar syafawi. Terjadi jika ada mim sukun atau mim mati, setelahnya itu tidak bertemu dia dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Jadi huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun, semuanya itu hukumnya adalah izhar syafawi, terkecuali kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, seperti itu. Contohnya kayak gini, mim sukun di sini setelahnya huruf ta. Di sini nih huruf ta nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Karena di sini bukan huruf ba, juga bukan huruf mim, maka berarti mim sukunnya ini hukumnya adalah izhar syafawi. Maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Jadi baca pendek saja. Wa antum tash seperti itu. Tashhadun, dun dibaca panjang. Ini kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf nun, tidak berwakaf di huruf nun, tashhaduna, dan kita langsung kita wasolkan, maka panjangnya du tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf nun, sehingga du ditambah huruf nun yang dimatikan, ditambah huruf nun yang disukunkan, dibaca dun. Dari mad tabi'i berubah dia menjadi mad arid li sukun. Untuk di sini media gambarnya juga tidak kami tampilkan lagi, kan tadi di atas sudah kita temui dan sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan supaya kita langsung latihan tanpa bantuan media gambar. Yang menjadi hal utama yang untuk kita pahami dulu, kenapa kok du dibaca panjang? Nah, itu tanda panjangnya du ini apa nih? Tanda panjangnya du ini apa nih, kayak gitu. Nah, penjelasannya sama. Kenapa kok ru dibaca panjang? Sama, kenapa kok du dibaca panjang? Kalau pada media gambar tadi itu, penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam penjelasannya. Kenapa kok du dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah nih. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Sebenarnya du dibaca panjang kayak gitu. Du dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Du ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca dun. Dari mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu setiap kita membaca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Kita buka Al-Quran nih, baca Al-Quran nih gitu ya. Atau misalkan kita sholat tuh baca Al-Fatihah misalnya gitu. Kalau mad arid li sukunnya itu kita baca dengan panjang 2 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan dengan panjang 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan 4 harokat kayak gitu. Jadi nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran untuk panjangnya mad arid li sukun nih kayak gitu. Nah, huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf, kalau berhenti di huruf nun kita baca tashhadun. Jangan dibaca tashhaduna baru berhenti. Nah, gitu baru berwakaf. Tashhaduna. Nah, baru berwakaf, baru berhenti. Jangan salah. Nah, huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan, kita baca tashhadun. Nah, baru berwakaf. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran nih, berwakaf kita, berhenti kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun ini tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang,
maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Sehingganya ini kita baca tashhadun. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.